Kulo lek kalau pandangan kali kulo kok Pak. Oleh kalau setren itu nopo sih? Oh gitu, jadinya ada pengen ikut bandengan, tapi yang berdua nih gak oleh malah stres. Ya, oh kate melo bandengan gak oleh dibuni melo stres ya. Tapi dibuni pinter. Tepuk tangan dulu dibuni Joyo Ringkaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Ini nama saya Kadim dari Padepokan Kabupaten Tumpang. Sebelumnya yang terhormat Ketua LAD Desa Mangliawan, Bapak Kepala Desa, serta para sesepuh sepuh yang hadir di sini. Baik, yang selanjutnya kita kenal dulu dari Empu Subo ada Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya LAD. Pertama-tama saya sampaikan yang terhormat Bapak Lembaga Adat Desa Mangliawan, Bapak Kepala Desa, RT, RW, serta seluruh warga dan seluruh pengacara ini. Saya perkenalkan, nama saya Budi Arianto dari Paguyuban Bateng Butuko dari Berangkulon, Ujung Kota Batu. Sekian kenalan dari saya, terima kasih. Baik, semuanya atas kenalnya. Dan selanjutnya kita kenalan dulu dengan Bang Niko dari Maheswari Budoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget dumateng grup bandengan Joyo Karyo Semar yang bertepatan wonten menit untuk memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-1 tahun, dan kulo terima kasih turut dipenundang kalian sedherek Butuko kalian Bapak Takim selaku perwakilan dari Bandengan Nusantara. Berterima kasih kepada Mas Poldi dan grup Bandengan Joyo Karyo Semar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator. Kalau saya ingin mengenalkan dulu untuk profil yang saya tahu, kita kan Galago Jati itu punya kader bahkan Galago Jati di Tumpang, tepatnya di Candi Jago, dan itu beliau mendirikan Galago Jati di tahun 93, nanti jadi konfirm. Terus dan berdirinya padepokannya yang secara megah itu sekitar tahun 2010. Dan untuk Mas Budi yang dari Empu Subo dari Berangkulon, di sini beliau itu setahu saya, sepemahaman saya, Mas Budi itu salah satu ketua di grup Bandengan, dan beliau juga itu sangat keren sekali sehingga mampu mengadakan acara yang sangat besar sekali di Batu, terutama di acara Satu Suro kalau tidak salah. Dan beliau juga untuk Empu Subo, menurut saya untuk manajemen bantengannya, masalah legalitasnya saya akui nomor 1. Dan untuk Mbak Wito, setahu saya beliau adalah pengrajin bantengan juga. Beliau juga salah satu pendekar pecah dari Malang yang sangat legend, terutama di Jabon, seperti itu. Dan selanjutnya, apakah benar seperti itu bapak-bapak yang ganteng ini? Terima kasih untuk kakak Polda. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan juga kabar warga untuk Paguyuban Seni Bandengan
lestari, gampang gangcar, budi perusun, dan selalu berinovasi dan berkreasi di dalam perkesenian Bandengan. Itu mengamal warga. Jadi kalau kita melihat Bandengan, pertama kali yang kita lihat di pentas adalah kembangan pencak dari Mbah Wito. Itu sebetulnya itu lagi di Bandengan. Kalau kita berbicara tentang pakem Bandengan, karena Bandengan bukan milik atau berdiri sendiri ya Kak buat saya. Karena Bandengan itu kesenian yang ikut atau kesenian yang diadopsi oleh kesenian pencaksilat Jor. Jadi untuk langkah dan gerakan sebetulnya jadi yang digunakan itu alangkah baiknya menggunakan dari gerakan atau solo dari pencak Jor dan kita bisa diaplikasikan ke kesenian Bandengan dalam bentuk gerakan. Tapi sebelumnya saya akan panggil pemain Joyo Karyo Putra Semar yang paling muda mana? Yang paling kecil. Ayo, oh sini. Sana. Ayo, pemain dari Joyo Karyo Putra Semar bisa langsung naik ke atas panggung. Cek disuwuk. Jadi ibu Bangkito. Jadi kita untuk kesenian Bandengan berarti itu berawal dari pencak silat Jor nih. Pencak silat Jor. Oke. Nah ini. Halo. Kita namanya Rizky mulai kapan Bandengan? Oh mulai kelas 7. Apa mau seneng Bandengan? Seneng Bandengan ya. Jadi Joyo Karyo Putra Semar mulai ini balik Mas di kono Mas. Proses anak-anak muda untuk jadi pelaku dari Bandengan yang baik. Tadi kelas kita kelas 8. Bandengan kudu sing hebat, sing ngetop, tapi yang lebih utama kudu pinter sekolah ya. Tapi lain sekolah itu pinter, Bandengan bisa lebih api. Itu nopo betul. Nah, Bandengan. Jadi Bandengan itu Badil no, tidak oleh keburu no. Kenapa kok nggak keburu? Ya salah satu. Jadi Bandengan itu kenapa kok nggak oleh keburu no, di Badil no itu sangat membahayakan. Karena kita bisa berkreasi apapun dalam seni Bandengan dan itu diperbolehkan. Nah, karena orang berkreasi ada perlindungan dan itu dilindungi. Cuma yang membatasi kita berkreasi adab dan etika. Ketika itu nggak pantas, yo ditampil oleh Bandengan. Ya setuju ya masih. Setuju. Tetap semangat Bandengan apa? Kata-kata dari Bandengan ini Joyo Karyo Putra Semar. Semangat. Nah, terus monggo tepuk tangan dulu buat Mas Viti selaku matur suwun ya. Baik, berarti kalau adik-adik yang ke Bandengan itu juga harus sekolah nih kita tinggi. Penting ya sekolah itu. Oh penting, nomor 1 dari itu anak-anak. Terus saya juga ada pesan untuk dulur-dulur Bandengan, terutama yang ketua paguyuban Bandengan. Kita nggak usah terlalu merecoki anak kecil-kecil dengan istilah stres, dengan istilah kalap, karena Bandengan itu bukan di situ titik seninya bukan di situ, karena kita harus memberi edukasi untuk lebih ke hal yang sifatnya positif berkreasi, karena nggak usah lah anak kecil-kecil seusia SD itu diceritani stres, lupa, menyangka lah, itu nggak penting di kesenian Bandengan. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih paham untuk awet Bandengan di Malang Raya itu awet dan bisa lebih bermartabat gitu. Bang selanjutnya bisa ke Mas Rudi Empu Subo.
wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun buat Bandengan Boyo Karyo Putra Semar. Semar ini ya di Balai Kota Sonomo seneng dan marem. Semoga karya-karyanya tetap lestari dan tetap mendunia dan juga membumi. Tak banyak yang saya sampaikan, sebenarnya sudah disampaikan sama Cak Lakin, nah jauh beda. Jadi tujuan Bandengan itu sendiri pun jangan ada kata tujuannya melo Bandengan apa kalah, selesai sudah. Berarti tujuan Bandengan hanya di situ. Padahal di kesenian Bandengan sendiri itu terus berkembang dan butuh maju dan selesai sampai di istilah kalah atau keren. Jadi cenderung yang lebih baik itu dalam kreasi sama pengembangan potensi serta sumber daya manusia yang ada di paguyuban tersebut. Itu yang lebih penting. Oh ya, ada kata-kata Mbak Moda. Iya. Ini kan tadi kan hujan. Nah, hujan itu bukan suatu musibah atau apa, itu jangan dilihat derasnya, tapi kita lihat nanti yang akan tumbuh. Mudah-mudahan di Joyo Karyo Putra Semar akan tumbuh regenerasi yang bisa mengembangkan dan memajukan kesenian Bandengan Semarang Raya. Ini ada kata-kata. Iya. Udane terang, genangannya wis surut. Cakep. Wonge ilang, kenangan isih nyangkut. Iki gue ada cerita lah, iki mau ning udan ning Bandengan saiki sampean ngono. Oke, maksudnya berarti saya ini yang perlu saya garis bawahi dengan tadi Mas Udi ya. Katanya kalau ketika ikut Bandengan dengan tujuannya itu nomor siji kalah, berarti itu udah final. Lah kenapa final? Karena banyak tercapai ya ketika kita berkesenian Banteng sendiri adalah simbol keguyup kerukunan dari suatu kolom guyup. Kita sangat setuju Bandengan kesenian yang keras harus punya fisik yang kuat, tapi orang Bandengan, arek Bandengan itu sangat anti kekerasan. Bandengan itu atraktif, tapi orang yang namanya anarkis. Jadi ajang berkesenian bukan untuk aktivitas. Kita bertemu ketika main 5 atau 10 grup itu gak keren-kerenan juga karena Bandengan kesenian Bandengan tidak ketinggalan itu Bandengan ada keguyup kerukunan, ada aktor, kepos hero, itulah pemain Bandengan. Nanti untuk dulu terutama di Bandengan atau bokol-bokol lebih diedukasi agar kita yang utama tetap pendidikan atau sekolah. Kalau bela di Bandengan menilai sekolah itu saya kira Bandengan gak bois nanti. Setuju macam ya? Setuju. Jadi kita tolak yang namanya kekerasan dalam bentuk apapun di kalangan kesenian Bandengan. Oke, baik Mas Udi, sekali lagi karena kan tadi katanya yang final EK8 gitu. Berarti startnya untuk belajar Bandengan itu seperti apa? Ya kalau bicara tentang kalah, ya itu berarti kan tujuannya di Bandengan sudah final. Padahal tujuan di Bandengan itu nggak sampai situ aja, masih panjang. Jadi cenderung di pengembangan seni kreasinya, bukan di kalahnya. Lihat ke belakang, Bandengan sendiri seperti yang dikatakan sama Cak Takim tadi, nggak bisa berdiri sendiri dan itu merupakan perkembangan dari pencak silat. Kalau bicara tentang pakem, setiap daerah saya yakin pasti beda-beda. Yang dikatakan pakem di Bandengan itu sebetulnya ya di pencak silat itu sendiri. Jadi Bandengan itu merupakan perkembangan dari seni pencak silat. Jadi nggak berdiri sendiri atau ujuk-ujuk langsung ada Bandengan. Ya
supaya nggak lali sama fondasi. Istilahnya bahwa Noma itu harus ada fondasi lah. Fondasi bantengan itu di pencak silat seperti itu. Baik, berarti untuk startnya belajar bantengan itu pencak silat isi. Dan ketika berniatan melok bantengan pikir bisa kalah, berarti wes final berarti ya. Cukup, oke. Baik, dan kalau kita bahas tentang pencak silat, langsung saja yang ahli ini. Ya inilah untuk adik-adik, lagi belajar bantengan itu ojo langsung aku pengen oleh duit yang gede. Lah kepengin duit yang gede ya jauh iki duit. Ya, itu dijak. Jadi kita tuh harus belajar pencak minimal bisa gerakan salah satu jurus pencak silat, belajar ke para ahlinya pencak silat. Di sini di Malang juga banyak pendekar-pendekar pencak silat, terutama yang di atas panggung ini ada Mbah Wito. Pripun Mbah Wito, setuju nggak kalau adik-adik kecil ikut bantengan itu belajar pencak silat dulu startnya? Pripun Mbah Wito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi grup bantengan Semalang Raya, kula menghimbau dirase buka kalian Bapak aku mau nggih boten wonten pakem pripun bantengan gitu niku nggih pencak silat niku ya. Dirase bau boten berdiri moro-moro bantengan gitu. Boten, jadi semakin disebarluaskan khususnya bagi generasi muda dan anak-anak sekolah sing melok bantengan itu untuk belajar titik-titik pencak silat. Jadi kersane wonten pakeming, dan setelahnya saat ini yang yang berat nggih. Nah, itu kita ikuti juga, sepenting enggak terlalu apa saya ini kalau sing rada porno titik gitu ya, terlalu seksi pornografi betul apa wong anjene wis apa ya wis zamane lah, tapi jangan meninggalkan pakem. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya atas speak up-nya dari Dahulu. Dan di sini kan yang perlu saya garis bawahi itu berat. Jangan sampai ada sing iku mau seksi, porno aksi, pornografi. Kan sekarang banyak. Dan kalau dulu bantengan itu tidak ada istilah berat. Dan pripun ini untuk para narasumber, ketika bantengan sekarang dengan musim beratnya dan banyak adanya seksi dancer yang menurut saya juga itu jauh dari kata pakem. Kalau ada seksi dancer di bantengan itu pripun kita ini? Itu kalau kita selaku orang bantengan itu ya kita sempat prihatin, tapi kita nggak bisa melarang karena untuk musik anak kecil-kecil itu sudah diremixer motor-motor kayak gitu. Nah, berat nggak apa-apa karena itu zamannya. Ya, yang kita himbau atau kita kalau bisa ojo next dancer lah di kalangan itu. Karena apa? Musik dulu ada gini-gini. Jadi apa pesan moral setelah melihat bantengan? Kan elek ketika hal semacam itu dipertontonkan di dalam kesenian bantengan yang adiluhur, yang sangat luhur filosofinya. Jadi kalaupun ada pemain-pemain maaf perempuan, ya kita pakailah pakaian wanita-wanita Nusantara yang sangat bermartabat itu. Jadi bantengan bisa semakin semarak tanpa meninggalkan etika atau adab norma kita berkesenian. Iya, terus pesan kita selaku dari Brangwetan atau Brangkulon, bahkan komunitas bantengan Malang Raya, tetap ayo buyut rukun bangun jogo kesenian bantengan supaya lebih bermartabat. Siap, setuju. Jadi kita harus
dukung agar bandengan lebih bermartabat sama apa kira-kira? Ya bermartabat sama berkualitas lah secara kita berpikirnya. Siap. Dan selanjutnya kita menginjak sesi tanya jawab. Dan sekarang yuk penonton apa tamu undangan yang mau bertanya kepada tiga narasumber ini, saya kasih 3 permintaan di malam hari ini. Yang mau bertanya bisa langsung maju ke depan. Apa ada yang bertanya di sini dari tamu undangan, dari ketua-ketua grup banteng yang ada di Mangliawan? Terus apa dari penonton, dari adik-adik yang pengen tanya sama narasumber, monggo. Apa ada? Apa ada pertanyaan? Apa ada yang bertanya? Ada. Ya, oke. Mau tanya apa, Ibu? Kulo lek kulo pantengan kali kulo kok Pak. Oleh kalau setren itu nopo sih? Oh, gitu. Jadinya ada pengen ikut bandengan, tapi yang berdukung nih gak oleh malah stres. Ya, kate melo bandengan kale dukune melo setren ya. Tapi dukune pinter. Tepuk tangan dulu dukune Jaya Ringkaryo Putra Kuman. Karena ini setren itu bahasa sekarang yang itu. Setren itu kan disilakan oleh kan seperti itu ya kakak mas saya. Oh bandengan, nanti di sini dicekoki. Kalau bandengan itu duit setren dulu. Terus lagi sangat simpel tak bener. Apa aku belum lah koncoan karo ini. Gak enak loh. Tak bois ya. Nah, lebih enak di koncoan karo ini, karo pinter pencaan koyo Mbak Vito, makanya bandengan ketok api. Ini di tak telepon yang ini Mbak Vito dia dari pencaan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat adik kita. Wes ojo pengen setren, mending milih koncoan Abang Mbak Vito yang pinter pencaan. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Vito. Ayo, ada 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Sudah takut setren jokoyok ya ini model ini. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Sudah cukup untuk ketua bandengan yang ada di Mangliawan. Apa sudah cukup? Cukup. Ini saya undang untuk seluruh ketua grup, hanya ketua grupnya saja, bandengan yang ada di Mangliawan untuk naik ke atas. Perwakilan dari ketua grup masing-masing. Monggo. Ya, monggo untuk perwakilan dari ketua grup bandengan yang ada di Mangliawan bisa naik ke atas panggung. Monggo. Ketua grup atau ketua paguyuban. Monggo Bapak, Ibu, atau perwakilan dari pengurus. Siapapun ketua dari paguyuban atau ketua bandengan silakan naik ke atas. Ya, baik. Ya, monggo buat ketua atau pengurus grup bandengan yang ada di Mangliawan bisa naik ke atas panggung semua. Monggo Pak, ini ada sesuatu. Apa ini Pak? Tadi kita mau ngapain ini? Monggo untuk ketua atau perwakilan dari grup-grup bandengan dari Mangliawan. Ayo Mas Ruji juga naik. Terus grup bandengan yang lainnya. Soalnya saya nggak apa grup bandengan yang ada di Mangliawan. Keserugun, ya. Mangliawan Keserugun. Grup apa lagi Mas Ruji yang belum dipanggil? Ini dari Rukun Karya. Terus ada dari mana lagi? Dari TSA Lembu Sekilan, Maskar Minion,
Minion. Terus ada siapa lagi? Silvano. Pencak silat setia kawan. Monggo naik ke atas panggung. Saksa Surya, monggo naik ke atas panggung. Mahesa Tirta Haji, monggo naik ke atas panggung. Perwakilan dari pengurus Mahesa Tirta Haji. Iya kok. Masa kudu tak sesuai Mahesa Tirta Haji. TSA. Turonggo Sukmo Haji. Yang mana ini pengurusnya? Masa kudu tak jemput? Sekilan dari 9. Baik, dah. Mohon putih baik. Dan untuk ketua LAD monggo naik ke atas panggung. Lagi. Apa mau saya jemput dan saya gendong out? Monggo, Bapak. Ada lagi yang mau dipanggil? Sumber Arum. Mas jaket apa? Jiji. Mas Doni. Putra Mahesa Suro. Pak Jumadi monggo naik ke atas panggung. Monggo. Pak Jumadi. Terima kasih. Monggo, yang seketua atau pengurus dari grup Batangan yang ada di Mangliawan bisa langsung naik ke atas panggung. Monggo, ada merapat sedikit. Jadi kita sepakat di paguyuban kesenian sak Mangliawan tetap bunyi rukun, kompak, jadi dulur. Kita paling lagi kesenian sak Mangliawan bunyi rukun, monggo. Ya, kesenian sak seluruh Mangliawan bunyi rukun. Simpel pakai gerak. Kesenian Mangliawan bunyi rukun.